Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan ke episode berikutnya 16. Saya mohon izin untuk langsung membacakan nih. Silakan. Jumat Kliwon, malam Sabtu lagi, tanggal 02 Juli 2004 jam 18.05 saya kedatangan makhluk Allah dari golongan malaikat. Dalam pertemuan itu ia membawa pesan dari Allah agar menjalankan ibadah dan zikir diperbanyak. Mengenai rezeki kehidupan jangan khawatir, Allah akan mencukupinya. Sabtu malam Minggu Wage 13 Juli 2004 saya ke Ciamis Panjalu untuk menemui leluhur saya, dalam kurung orang tua gaib tutup kurung, Prabu Sang Hyang Boros Ngora, Ibu Mayasari dan kakak Haryang Kuning, serta kerabat-kerabat kerajaan dari alam gaib di Pasucian Bumi Alit Ciamis Panjalu. Rupanya saya sudah ditunggu kedatangan oleh orang tua gaib. Dan tanggal 16 Juli 2004 beliau datang lagi. Saya diberi pakaian putih dan jubah yang berguna untuk keselamatan diri dari musuh yang datangnya dari belakang. Catatan berikutnya, Senin Pahing malam Selasa Pon tanggal 19 Juli 2004 jam 23.30 saya sholat Isya dan berzikir serta bersolawat. Dalam zikir tersebut seluruh tubuh saya seakan-akan mengeluarkan aura sampai ke kepala atau ubun-ubun serta merinding terus-menerus. Pada jam 23.55 ketika saya duduk di teras, saya didatangi oleh malaikat ... yang sudah saya anggap sebagai guru pembimbing di alam gaib, yang membawa pesan. Saya disuruh membaca 3 kali 2 kalimat syahadat, surat Al-Fatihah 7 kali, kemudian telapak tangan kanan disuruh membuka sambil membaca ayat tersebut di atas. Tangan kanan saya terasa ada sesuatu yang masuk bergetar dan kesemutan. Ternyata gunanya untuk keselamatan dunia dan akhirat, sebagai bekal di kemudian hari jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri saya sebagai ... Dalam pertemuan tersebut saya minta pada guru saya untuk menyampaikan pengampunan pada Allah atas dosa-dosa saya serta bimbingan untuk keluarga agar selamat dunia dan akhirat. Menurut malaikat ... hal itu akan disampaikan pada Allah. Akhirnya saya mengetahui bahwa barang yang diberikan kepada saya melalui malaikat ... adalah kembang Wijaya Kusuma dengan pancaran sinar ungu yang berguna untuk menenteramkan orang dari sifat angkara murka. Semua itu atas kehendak Allah, sesuai anugerah yang datangnya tidak dinyana-nyana. Hal itu dibenarkan oleh teman seperguruan saya yang selama ini sering saya ajak untuk berkomunikasi tentang bangsa gaib. Di catatan sebelumnya kan sudah diceritakan itu Sang Prabu memang pernah berguru secara zahir kepada manusia yang masih hidup, itu lebih kurang selama 5 tahun, dan setelah itu dibimbing terus oleh Nabi Khidir. Nah, sampai ke sini kan secara tingkatan selalu bertingkat ke atas gitu loh. Dan ini sebagai guru juga salah satu dari golongan malaikat ... Jadi mohon bisa diceritakan, silakan dijelaskan. Ya memang awal mulanya gitu, memang kita harus berguru secara syariat kan seperti itu. Jadi berguru kepada bangsa manusia dulu yang memahami tentang jalan kembali atau ilmu selamat, ya kan? Nah, itu kan dulu dari pelajaran itulah yang saya ambil hikmahnya, terus akhirnya mendalami terus
semakin naik, semakin kita mendekatkan diri, membersihkan kolbu kita, terus akhirnya sampailah kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir pun kan menuntun gitu loh. Setelah itu kan lampauan itu, setelah itu naik lagi gitu loh. Jadi naik lagi kepada salah satu dari golongan malaikat yang mana sebagai guru gaib, sebagai pembimbing lah gitu. Iya. Tapi dalam arti begini, ya itu saya ikuti alur kehidupan pribadi saya tidak berangan-angan seperti apa sebetulnya, enggak. Cuman saya ikuti saja karena memang yang penting bagaimana cara jalan kembali itu bisa selamat, itu aja. Dulunya itu kan hanya semu, ya hanya ibaratnya itu gurauan belaka. Kehidupan yang hakiki itu kan besok, bukan sekarang. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Atas kehendak Allah bisa menemui dari beberapa utusannya, bisa bertemu dengan di kalangan golongan malaikat, dan yang menuntun juga secara bertahap dari zahirnya keran manusia sampai ke tingkatan utusan Allah, sampai ke tingkatan ke salah satu makhluk Allah dari golongan malaikat. Kita lanjut ke catatan berikutnya nih Sang Prabu. Malam Jumat Legi tanggal 22 Juli 2004 jam 23.15 saya kedatangan guru dari golongan malaikat ... dan berpesan semuanya telah selesai dalam menjalani hidup agar berhati-hati serta waspada bila menjadi seorang ... Jalankan amal makruh, nahi mungkar, dan berantas angkara murka. Menurut guru malaikat ... tidak lama lagi akan ada orang datang ke rumah. Sekarang ini cahaya diri telah dibuka dan akan terlihat oleh orang linueh atau yang memiliki kelebihan, dan jangan sombong, pesannya lebih baik merendah. Di sini memang membicarakan tentang tuntunan seorang guru kepada muridnya gitu ya, Sang Prabu. Untuk catatan berikutnya, Sabtu pahing 24 Juli 2004 jam 03.45 saya kedatangan guru gaib dengan kata ucapan Assalamualaikum. Lantas saya menjawab Waalaikumsalam. Tiba-tiba beliau memanggil dengan kata Angger anak Prabu. Ia memberi amanat, sudah tahu sendiri kehidupan manusia, moralnya sudah rusak dan angkara murka sudah menjalar di dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Untuk itu, Angger anak Prabu, bersabar, nanti dirimu harus menata kalau Yang Maha Kuasa atas jagat raya ini menakdirkan anak Prabu menjadi ... Saya adalah makhluk Allah, kata guru gaib, hanya untuk menyampaikannya. Setelah beberapa saat, datang lagi malaikat dengan mengucapkan salam dan menyebut jati dirinya ... Dengan dikawal ribuan pasukan malaikat, ia memberi senjata pada saya yang disebut dengan senjata cakra. Lalu saya terima melalui tangan kanan saya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan Al-Fatihah. Kemudian saya taruh di belakang pundak saya. Dalam pesannya, ia memanggil diri saya dengan sebutan Sang Prabu ... Senjata itu disebut Aji Balasewu atau senjata cakra yang kegunaannya memberantas angkara murka dalam menumpas kejahatan yang diiringi dengan ribuan pasukan malaikat. Untuk mengeluarkannya cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini senjata itu menempel di pundak saya. Dalam perjalanan spiritual, saya telah 2 kali bertemu dengan golongan malaikat yang tersebut di atas. Ketika itu ia hanya memberitahu sambil menunggu saatnya, dan kemunculan lintang kesepuan sudah turun. Menurut malaikat ... setiap 700 tahun sekali, di mana Allah memberikan anugerahnya pada makhluknya yang dikehendaki. Saya menekankan sebagai pembaca, memang ada
yang harus saya baca dan ada yang memang harus masih dirahasiakan karena memang itu adalah pesan dari Sang Prabu sendiri. Mungkin bisa Sang Prabu untuk menjelaskan dengan perjalanan ini, catatan yang barusan dibaca ini, Sang Prabu. Apa yang diberi itu hanya sebatas anugerah aja, tapi berkeinginan apa-apa mau terbayang seperti itu ya tidak. Tapi ternyata bahwa senjata itu yang diberikan itu sangat berguna ketika menghadapi saat kritis ya. Tapi memang itu hanya pada perjalanan selanjutnya akhirnya terjadi pertempuran ya. Nah pada saat kritis itulah memang diperintahkan untuk dilesatkan gitu ya. Jadi yang dimaksud pertempuran di sini pertempuran gaib ya, di alam gaib ya, Sang Prabu ya. Jadi senjata itu digunakan memang untuk memberantas kemurkaan di alam gaib. Iya, jadi itu antara pertempuran antara kubu kebaikan dan keburukan gitu. Memang di perjalanan beliau ini masih banyak yang dirahasiakan karena memang dari permintaan beliau sendiri, karena beliau di sini hanya berbagi ilmu dan berbagi dari perjalanan beliau semata, jadi tidak ada maksud yang lain, tujuan yang lain atau kepentingan yang lain. Yang utama di sini beliau selalu menekankan pada diri saya hanya untuk berbagi ilmu dari kisah perjalanan ruhani beliau. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Sabtu pahing tanggal 24 Juli 2004 jam 12.20 saya kedatangan makhluk Allah dari alam malaikat dengan menyebut dirinya ... yang bertugas mengawal senjata cakra. Sudah menjadi tugasnya bahwa dirinya mengawal senjata tersebut dengan nama lengkapnya ... Bagaimana kita untuk bisa belajar dari ilmu rohani, belajar tentang kegaiban agar kita setelah bisa melihat ke alam gaib, nah itu tidak tersesatkan pada permainan-permainan yang tidak bermanfaat bagi akidah, bagi akhlak atau tauhid kita. Yang Prabu, silakan. Ya baik. Ya memang pertama itu kalau kita menarik jenjang pada pendalaman ilmu rohani yang berkaitan dengan qalb, itu memang pertama adalah kita mencari mursyid yang benar, yang tepat. Ketika kita mendalami kan bukan sesuatu yang mudah, amatlah sulit. Jadi berbagai rintangan, cobaan dan sebagainya. Tapi karena kita selalu berserah diri, tidak ada keinginan apa-apa, ditelusurilah. Ibaratnya kita naik ke gunung melalui jalan setapak, tidak ada saran dan prasarana, itu harus kita lalui. Ketika sudah sampai di atas, kita bisa indah melihat pemandangan di bawah. Nah seperti itu. Jadi kalau kita ingin mendalami seperti itu, tapi yang penting adalah syarat utama itu adalah bersihkanlah sifat-sifat yang ada di dalam diri kita yang dapat membuat suatu keburukan terhadap lingkungan kita. Misalkan ya sebagai dasar, jauhkanlah dari sifat sombong, iri hati, dengki, ya, terus ghibah, terus berburuk sangka. Itu adalah sifat-sifat yang dapat mencemari kalbu kita. Itu harus kita hindari, gitu. Seperti itu. Jadi memang prosesnya itu adalah seperti itu. Nah, kalau kita untuk mencari ilmu pengetahuan, itu kan prosesnya beda. Tidur yang cukup, makan yang cukup dan bergizi, istirahat juga cukup. Maka ketika kita menerima sesuatu yang menyangkut kepada benak kita atau pikiran kita, itu bisa menerima, gitu lah. Tapi kalau untuk mendalami ilmu rohani itu prosesnya beda. Jadi prosesnya melalui seperti apa yang saya sampaikan tadi, gitu.
Seperti itu. Ya, terima kasih Sang Prabu. Ya, pada intinya kita satu carilah masjid yang benar dengan segala akhlaknya ya, Sang Prabu. Yang kedua, jangan lupakan fondasi-fondasi kita untuk belajar sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Yang paling penting kita belajar untuk membersihkan kolbu kita dulu ya, dan gitu ya, supaya kita mudah untuk menerima ilmu-ilmu rohani. Terima kasih Sang Prabu atas nasihatnya. Kita tutup episode ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.